Guys, kenapa orang Malaysia kerap kali merasa lebih segalanya dibandingkan orang Indonesia? Netizen type M sebut Indonesia kismin, babu, kuli, IQ rendah. Tanpa mereka sadari, mereka sama aja kayak orang Indonesia. Di Malaysia, yang kaya, yang pintar, yang IQ-nya tinggi, itu bangsa Cina yang tinggal di sana dan bangsa India gitu. Tanpa bangsa Cina dan India, mereka nggak ada apa-apanya. Bener nggak? Bangsa pribumi apakah paling kaya di sana? Enggak kan? Tapi kenapa kaum yang paling kismin di sana yang sebut Indonesia kismin? Mereka bilang orang Indonesia ini babu, kuli. Kenapa guys? Karena mereka lihat di negara mereka gitu. Apakah mereka nggak berkaca? Berkaca sih, tapi di air keruh. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah 68%. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu. Benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang? Atau hasil pinjol? Gimana? Jadi lebih kaya mana nih, warga Malaysia apa warga Indonesia? Sampai masa kita selamatkan Malaysia. Malaysia ini orang Cina punya, orang India punya. Jangan pikir Malaysia ini orang Melayu punya. Sebenarnya sentimen tumbuh subur di sana karena Malaysia adalah negara yang resist nomor 2 di peringkat dunia kalau nggak salah sih. Maka setiap perbedaan akan dipertajam karena takut bentrok, mereka memisah ras, dipisahkan gitu, membagi rakyatnya ke dalam kelas sesuai yang diingini. Sulit dijumpai mereka berbaur gitu. Di Malaysia berlaku peraturan tak tertulis. India beda dengan Cina. Cina beda dengan Melayu, Melayu beda dengan India, India beda dengan Melayu, dan seterusnya. Rakyat yang sok kaya banyak ditemui, memandang rendah negara lain banyak sebenarnya gitu. Bukan cuma Indonesia yang direndahkan, Bangladesh, Filipina, Vietnam, bahkan Thailand pun kena sentimen. Bahkan Malaysia Semenanjung dan Malaysia Borneo, Sabah dan Sarawak pun kena sentimen negatif tentunya. Tentu merasa orang Malaysia Semenanjung itu superior dan yang lain inferior. Dakwaan yang tidak logis, namun begitulah mereka, kita tunggu bersama. Ya enggak? Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu, agar kita tahu bahwa sebenarnya sikap seperti itu tidak ada gunanya gitu guys. Seluruh bangsa Indonesia mesti tetap rukun dan berpikiran terbuka, siap menyongsong kehebatan masa depan yang lebih indah daripada yang sekarang. Kita tetap akan solid, oke? Oke dong. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun kita berada ya. Oke, amin. Aku ni Cina di Malaysia. Memanglah pandai bisnes dengan matematik pun. Aku ni Cina Malaysia. Memang pandai pun cakap bahasa Melayu. Aku ni Cina Malaysia. Memanglah racist, tak suka race yang lain. Aku Cina Malaysia. Memanglah tak ada bantuan dari kerajaan langsung. Korang perasan tak? Macam mana Cina boleh jadi kaya dengan hartanah? Baru-baru ni Danish perasan
Apabila golongan Cina ni anak mereka menjejak umur 21, ibu bapa mereka mendepositkan hartanah pertama sebagai hadiah untuk anak mereka. Tetapi walaupun ibu bapa mereka mendepositkan hartanah untuk mereka, ansuran bulanan kena dibayar oleh anak mereka. Korang tahu tak kenapa dia orang buat macam tu? Sebab yang pertama, dia orang nak anak mereka menjadi seorang yang bertanggungjawab. Kedua, mereka nak anak dia mempunyai aset yang besar pada masa yang akan datang. Kemungkinan korang boleh rasa ini akan membebankan anak-anak mereka. Tetapi tidak. Sebab apa? Anak mereka boleh menjadikan hartanah ni untuk membiarkan untuk saver ataupun masukkan dia dalam Airbnb. Yang mana ia akan menjadikan sumber pendapatan yang bagus bagi anak mereka. Dan in future, kalau mereka nak jual hartanah ni, mestilah hartanah ni akan meningkat harganya. Mereka akan dapat profit yang lebih tinggi daripada apa yang mereka beli. Apa yang kita boleh belajari daripada diorang? Daripada memberi hadiah yang berharga bagi anak diorang, trylah berdepositkan untuk hartanah yang pertama bagi anak anda. Ia akan membina salah satu legacy untuk generasi yang akan datang. So, binalah legacy anda sekarang. Korang tahu tak, korang boleh beli rumah tanpa deposit. Nak tahu macam mana? Contact I. Dan for more interesting contents, do follow Danish dekat TikTok. Danish Raju. Ingat rumah, ingat Danish. Beberapa alasan kenapa Cindo nggak mau disamakan dengan orang China. Yang paling jelas, bahasa ibu kita udah berbeda. Mereka ngomong pakai bahasa Mandarin atau dialek Chinese, sedangkan orang Indonesia, Cindo pastinya bicara dengan bahasa Indonesia. Dan kalau masih bahasa ibunya pun dialek Chinese, kebanyakan dialek Chinese di Indonesia itu sudah tercampur dengan bahasa-bahasa Indonesia, guys. Jadi kalau aku tanya papa aku bisa bahasa Teochew, bahasa Ke, mamaku bisa bahasa Ke. Banyak kata-kata yang mereka pakai itu udah kecampur dengan bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa kayak full dialek Chinese gitu. Yang kedua, kebiasaan kita udah cukup berbeda. Kalau tengok Indonesia is a good example. Orang Indonesia yang berbangsa Cina, dia ada nama Indonesia. Perasan? Yes. Perasan. Kat Malaysia tak ada pun Tak ada. orang yang nama Malaysia atau nama Melayu, tak ada. Kalau Chinese lah. If not mistaken, kat Indonesia ni dia, correct me if I'm wrong, dia memang integrate semua orang. Dekat Malaysia, dia more like you boleh hidup bersama, bersepadu tapi tidak integrated. So nama Cina, nama India, nama Melayu, nama Melayu. Tapi kat Singapura, kat Indonesia susah unless kau tengok muka dia. Nak tengok muka pun tak tahu ini Cina ke Melayu ke, mix ke macam mana. Kalau tengok dekat TV dia tu, movie dia tu memang dah bercampur-campur lah. Dia dah campur lah dia punya perkahwinan tu. So lagi susah nak perkataan tu? Asimilasi Ya, dia assimilated, yes. Tapi aku bangga dengan yang orang luar negeri. Dia iri dengan orang Cina Indonesia. Bila Indonesia tu aku senang dengan itu. Ya, Malaysia tu. Karena kami tu memang begitu. Salah satunya, aku kan pernah di Malaysia. Kau tahu, ada pernah orang Malaysia ngomong ke aku heran tengok kalian di Indonesia nih. Kenapa? Aku pernah tanya dia bilang sama kawan orang Indonesia, kau ni orang apa? Indonesia dia bilang. Enggak, kau ni orang apa? Indonesia dia bilang. Karena kami di Malaysia, kalau tanya kau ni orang apa? Orang Cina. Orang Cina, orang India, orang Melayu dia bilang. Ya. Orang Indonesia aku tanya berkali-kali dia tahu jawabnya orang Indonesia. Kalau papamu suku yang tahu orang Indonesia? Ya. Suku Tionghoa di Indonesia ni Indonesia berarti ya? Indonesia. Berarti kalau orang bilang bukan orang Indonesia sakit hati lah kan? Gimana ya? Sebetulnya bukan sakit hati, Wak. Kami ya, karena kami itu bukan begitu, ya kami ya merasa ya, kecewa lah.